Jawab lagi ya, Jo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kondisi dan logika if else dalam bentuk sebagai bentuk praktikum algoritma dan pemrograman. Ya, tujuan kita kali ini yaitu adalah agar kita dapat memahami konsep dan kondisi dan logika if else dalam pemrograman sebagai dasar pengambilan keputusan, mampu merancang alur logika dengan membuat flowchart sederhana, serta mempraktikannya menggunakan web draw.io dan dapat mengimplementasikan percabangan sederhana maupun bersarang di Scratch maupun Python sesuai kebutuhan program. Sama saja. Alur belajar kita yang pertama adalah pengenalan konsep dasar, pengenalan flowchart, kemudian if dan else di Scratch, if dan else di Python, membuat diagram sederhana, dan demo activity. Baik, software yang akan kita gunakan pada video kali ini yang pertama adalah Scratch, kedua adalah Replit, ketiga adalah draw.io. Oke. Apa itu kondisi dan logika if else? Kondisi adalah pernyataan atau situasi yang akan dicek kebenarannya. Contoh, kehidupan sehari-hari, jika hujan, maka bawa payung, jika tidak, tetap berjalan. Nah, logika if else memungkinkan program mengambil keputusan berdasarkan hasil pengecekan kondisi. If, jika kondisi benar atau true, lakukan perintah tertentu. Else, jika kondisi salah, lakukan perintah alternatif. Contoh di sini kita gunakan lampu lalu lintas. Jika lampu merah, kita harus berhenti. Jika lampu hijau, kita boleh berjalan. Jika lampu kuning, kita bersiap. Nah, lanjut. Nah, konsep boolean dan operator logika. Boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false atau benar dan salah. Digunakan untuk mengambil keputusan dalam pemrograman. Kemudian ada operator logika. Operator logika digunakan untuk menggabungkan atau memanipulasi kondisi. Di sini ada tiga, and, or, dan not. Nah, fungsi and adalah benar hanya jika semua kondisi benar. Contoh di sini X lebih besar dari 5 dan X lebih kecil dari 10. True jika X di antara 5 sampai 10. Kemudian ada OR, fungsinya yaitu ketika benar salah satu, sebagai contoh X lebih besar daripada 10, or X sama dengan 5. True jika X lebih dari 10 atau sama dengan 5. Not. Nah, ini fungsi operator not ini yaitu membalik nilai boolean. Yang misalnya asalnya true itu jadi false, yang asalnya false jadi true. Contoh di sini not X lebih besar daripada 5. Berarti akan benar jika X tidak lebih dari 5. Lanjut. Di sini itu if, else dan kombinasi kondisi. Struktur if itu merupakan kondisi perintah jika kondisi benar. Elif adalah kondisi lain, perintah jika kondisi lain benar. Kemudian else adalah perintah jika semua kondisi salah. Di sini ada contoh pemrograman. Di sini misalnya kita input nilai 85. If yang pertama adalah nilai 90, maka akan di print A. Kemudian ada elif nilai else jika nilai lebih besar daripada 80 dan lebih kecil dari 90, maka akan di print B. Kemudian ada else, itu jika tidak lebih dari 80 atau semua kondisi salah, maka dia akan print C atau D. Nah, menggunakan N untuk menggabungkan dua syarat. Nah, di sini kita ada menggabungkan N, yaitu di sini. Jadi ada dua kondisi. Program akan mengecek kondisi dari atas ke bawah dan berhenti pada kondisi pertama yang benar, karena di sini
Nah, di sini yang benar itu adalah di B. Dia ada di antara 80 sampai 90. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bentuk flowchart sederhana. Eh, kita mulai dari contoh start input nilai 70. Nah, ini maksudnya tuh jika nilai lebih besar dari 70 itu lulus, jika tidak maka dia tidak lulus. Nah, ini bentuk apa? Makna dari simbol-simbol ini. Jika bulat itu fungsinya untuk awal atau akhir proses. Jika persegi panjang menunjukkan langkah atau aksi. Kemudian ada belah ketupat atau diamond untuk mengecek kondisi benar atau salah. Kemudian panah itu menunjukkan arah alur proses. Nah, seperti di sini ada dua kan percabangan karena dia mengecek itu benar atau salah. Kemudian paralel paralel paralelogram itu untuk input atau output memasukkan atau menampilkan data. Misalnya di sini kita input nilai, kemudian di sini outputnya ketika nilai lebih besar daripada 70 maka lulus, jika kurang dari 70 maka tidak lulus. Mungkin kita lanjut ke praktek menggunakan Scratch. Oke guys, ulang. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk web Scratch-nya. Kita akan bahas fungsi blok-bloknya terlebih dahulu seperti biasa. Jadi fungsi yang pertama pasti kalian juga sudah tahu, ini untuk memulai pemrograman. Kemudian set ini untuk variabel, untuk input variabel. Kemudian nah ini blok yang akan kita bahas yaitu if dan else. Nah, di sini if yang pertama itu jika temperatur lebih atau suhu lebih kecil daripada 20, maka dia akan menyalakan penghangat ruangan. Sementara jika tidak, maka dia akan memulai pemrograman yang di bawah ini. Nah, yang ini teman-teman. Nah, tapi di sini ini tuh bentuk dari apa namanya? If, elif, dan else dalam web Scratch gitu teman-teman. Jadi kita input if-nya 2 kali karena di sini tuh nggak ada apa if if itu elif, nah itu elif ya sorry. Nah di elif di sini jika temperatur atau ya tadi ini salah, jika temperatur lebih besar daripada 19,9 atau pas di 20, dan jika temperatur lebih kecil daripada 25,1. Nah, ini ada fungsi N ya teman-teman. Jadi harus dua-duanya kondisinya harus sesuai dengan kedua kondisi di kiri dan di kanan. Sebagai contoh, jika saya input di sini suhunya 26 derajat seperti ini, maka dia itu masuknya ke kondisi else gitu teman-teman. Nah, nyalakan pendingin ruangan.
Bagaimana kalau kita ubah misalnya di sini menjadi 21 derajat gitu. Iya, maka hasilnya adalah oke karena dia sesuai dengan dua kondisi di kiri dan di kanan. Nah, fungsi dari ini mungkin teman-teman sudah tahu yaitu ada di bagian blok operator yaitu ini. Nah, kemudian juga ini ada blok variabel. Di sini kita menggunakan satu variabel saja yaitu temperatur. Contoh di sini jika bisa saja kita ubah di sini misalnya jadi 20 derajat misal terus kita pindahkan ke sini. Nah, tapi mungkin programnya akan salah karena yang sebelumnya ini sudah 20 dan di sini 20, pasti dia akan mulai kondisi yang di atas dulu, teman-teman. Contoh nih, dia akan nyalakan penghangat ruangan karena kondisi yang pertama dia sudah benar. Seperti yang tadi saya bahas di PPT, maka dia akan si pemrograman ini itu dia akan cek dulu dari kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi ketiga gitu. Walaupun di sini si kondisi dia tuh sesuai dengan kondisi kedua juga teman-teman. Lanjut saja kita ke web rapid. Nah, ini tuh bentuk program dari Scratch ini di Python nih teman-teman. Di sini variabelnya kita input jadi 20. Nah, kondisi yang pertama, jika temperatur lebih kecil dari 20, maka hasilnya adalah nyalakan penghangat. Kemudian kondisi yang kedua adalah temperatur lebih besar sama dengan 20 dan, nah ini ada dan lagi, temperatur lebih kecil dari 25, maka printnya adalah oke. Kemudian salah jika tidak sesuai dengan dua variabel di sini atau ya dua variabel di sini kiri dan kanan karena di sini ada tools and gitu teman-teman seperti yang sudah tadi saya jelaskan di PPT sebelumnya bagian sini. Nah, operator and gitu. Bisa aja kita ubah misalnya di sini jadi operator OR. Kita coba di ekstrak dulu, di run dulu mungkin teman-teman. Sorry. Aduh. Udah belum. Jo, kau tahu ini nggak sih Jo cara mulainya? Ini sorry, astagfirullah. Maaf teman-teman, ini tinggal di run aja di bagian preview. Nah, dia otomatis ngeprint oke karena si 20 ini lebih kecil dari 20 tapi juga
dia masuknya karena di sini ada lebih besar sama dengan, tapi bisa saja kita misal ubah temperatur menjadi sama dengan. Nah, ini tuh si temperatur ini kalau dia sama dengan 20 dan nah contoh kita ubah di sini dia pasti otomatis 21 karena dia ini wajib sama dengan gitu teman-teman, nggak tidak lebih besar sama dengan. Coba hampir. Oke, nah dia oke lagi. Bagaimana kalau kita coba jadi 19? Kita clear pasangan dulu. Nah, nyalakan penghangat itu teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita ubah menjadi OR gitu teman-teman, atau ya di sini kita ubah menjadi 21. Nah, ini otomatis bertabrakan kan teman-teman, apa? Karena dia tuh masuknya ini apa? Dari kedua variabel ini 21 ini ada di antara 20 sampai 25. Jadi saya yakin sih otomatis dia akan printnya oke. Coba kita tes dulu ya. Nah, benar kan teman-teman? Tapi bagaimana kalau misalnya kita ubah ini menjadi 18? Apakah hasilnya akan tetap oke atau tidak? Nah, hasilnya tetap oke karena di sini asalkan dua variabel ini ada yang benar, maka printnya akan tetap menjadi oke gitu teman-teman. Bagaimana kalau dia tidak memenuhi dua kondisi di sini? Contoh di sini saya ubah menjadi 30 ya teman-teman. Sorry, 30 ya. Lah, oh maaf, di sini ada ini lebih besar sama dengan iya. Dan ini temperatur lebih kecil dari 18. Berarti kita coba di 19. Oh, kalau 19 bakal lebih jadi ini. Kita balikin dulu aja menjadi N. Nah, nyalakan pendingin. Dia akan lanjut ke apa? Kondisi ketiga karena si input data tidak sesuai dengan kondisi pertama dan juga tidak sesuai dengan kondisi kedua. Kemudian di sini lanjut membuat tadi tuh membuat flowchart sederhana. Apa ya benar, membuat diagram sederhana. Tadi saya sudah bilang kita akan menggunakan website draw.io gitu teman-teman. Nah, seperti yang tadi kita sudah lihat di PPT sebelumnya, di sini tuh fungsi bentuk oval yaitu untuk memulai atau start, dan juga bisa kita gunakan untuk akhir dari sebuah program gitu teman-teman. Kemudian persegi panjang itu untuk
input ataupun output. Seperti di sini, inputnya temperatur dan outputnya nyalakan penghangat. Sebagai contoh, misalnya ini untuk memulai program. Kemudian kita input temperatur, misalnya di sini 21 derajat. Sudah kita input, nah kita lanjut ke flowchart ini. Nah, karena dia tidak sesuai dengan kondisi, maka dia akan lanjut ke kondisi yang kedua. Nah, di sini jika temperatur atau suhu lebih dari 21 dan lebih kecil daripada 25, maka output yang keluar adalah oke. Sementara kalau misalnya kita input 26, maka yang akan keluar outputnya adalah nyalakan pendingin. Kalau kita input 19, dia akan masuk ke kondisi yang pertama, yaitu menyalakan penghangat. Ini bentuk flowchart yang sudah tadi kita buat. Mungkin teman-teman bisa coba seperti ini. Mungkin PR dari saya, teman-teman bisa coba membuat flowchart mengenai lampu lalu lintas yang tadi saya jelaskan di PPT ya teman-teman. Mungkin kita lanjut ke demo activity-nya teman-teman. Sekalian juga saya mau sambil charge laptopnya terlebih dahulu. A few moments later. Oke guys, kita masuk ke part terakhir, yaitu di sini demo activity. Pada demo activity ini itu bagian project tadi itu apa? Are you old? Umur kamu untuk berkendara. Nah, di program kali ini di sini tuh kita tuh ingin berkendara di mana dan umur kita berapa. Jadi kita di sini menggunakan dua variabel, yaitu variabel negara dan juga variabel umur, teman-teman. Maaf tadi ada sedikit kendala. Kita mulai dulu demo activity yang pertama. Di sini kita disuruh untuk menginput negara yang kita inginkan. Misalnya di sini ada 1, 2, dan ada 4 pilihan: Afrika Utara, Meksiko, India, dan Prancis. Misalnya di sini kita input Prancis. Nah, kita disuruh lanjut ke pertanyaan kedua untuk atau masuk ke ini kondisi kedua enggak untuk lanjut ya, berarti pilih kondisi teman-teman. Nah, di sini kita ditanya berapa umurmu. Nah, di sini kita cek dulu. Prancis itu ketika umur kita lebih besar dari 17, kita bisa berkendara. Jika kita lebih besar dari 15, kamu bisa berkendara dengan pengawasan orang tua. Jika tidak, kamu tidak bisa berkendara. Kita coba masukkan dulu umur. Kita masukkan contoh di sini 21. Nah, kamu bisa berkendara. Kita ini lagi. Bagaimana kalau kita buat umurnya lebih kecil, misalnya kita masukkan umur 2 tahun gitu guys. Nah, kamu tidak bisa berkendara. Begitu teman-teman. Maupun kondisi lainnya. Di sini
misalnya kondisi yang pertama, nah ini dia masuk ke langsung sampai ke bawah tuh teman-teman. Nah ini ada data tidak cocok untuk negara ini tuh ada teman-teman. Misalnya di India itu teman-teman. Nah, jika umur lebih kecil dari apa ya? Aduh, ini mungkin buat ini aja. Saya data tidak cocok. Sabar, saya lupa ini tuh masuknya ke else bagian. Oh ini nggak bakal keluar sih harusnya teman-teman karena di sini tertimpa dengan else bagian if ini teman-teman. Ya, oh. Oh, ada di bagian Prancis, sorry. Nah, kita lanjut aja ke menggunakan bahasa Python. Nah, di sini tuh juga sama. Di sini tuh ada variable country. Kita disuruh negara gitu. Kita disuruh input di mana ingin berkendara. Di sini ada Afrika Utara, Meksiko, India, dan Prancis seperti tadi. Cuma di sini menggunakan replit. Nah, di sini ada kondisi yang pertama, kondisi kedua. Nah, kalau di sini tuh lebih jelas teman-teman dan juga lebih simpel dibandingkan dengan replit kalau menurut saya. Karena kalau di replit teman-teman bisa lihat di sini panjang sekali gitu, deh sampai ke bawah, buset dah. Toksik gak sih buset itu maksudnya kalau dipanjangin kan itu. Jangan dicari ya teman-teman. Nah ini kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga, dan kondisi keempat. Nah ini jika kondisi tidak benar. Nah data, berarti yang tadi itu jika kita nggak masukin salah satu dari negara ini. Contoh apel, ada nggak sih negara apel gitu teman-teman? Nah, kita nggak bisa di Astaga. Indo. Oh ada. Data tidak cocok untuk negara ini. Oh iya, benar. Karena nggak ada data yang cocok buat negara ini. Benar. Sorry. Maaf. Nah, begitu teman-teman. Mungkin demo activity-nya kita coba aja. Kan? Nah, kita ditanya di mana kamu berkendara, kita jawab saja dulu di sini misalkan Meksiko. Berapa umur kamu? Saya masukkan misalnya saya kakek-kakek umur 99 tahun. Kamu bisa berkendara. Buset, harusnya enggak ya teman-teman kalau secara logika, tapi kalau secara hukum itu memang bisa. Tapi keuntungan atau kelebihan menggunakan bahasa Python di sini kita bisa input 2 kali kalau tidak salah teman-teman. Misal enggak, kita nggak bisa input 2 kali, sorry teman-teman. Ini emang langsung begini. Kita coba aja ulang lagi, berarti kita masukkan, kita belum coba India ya tadi. Kita masukkan India misalnya teman-teman. Berapa umur kamu? Orang India berapa rata-rata umurnya? Oke, 27 katanya teman-teman. Kamu bisa berkendara. Nah, begitu teman-teman. Menggunakan Python ini juga sama, tapi kalau menurut saya ini lebih simpel. Nah, di sini juga ada 2 kondisi. Misalnya di dalam sebuah kondisi kita bisa memasukkan kondisi lagi. Ya, mungkin video saya cukup sekian untuk hari ini. Silahkan ditunggu video selanjutnya. Mohon maaf jika saya ada salah kata seperti barusan.
Dan maafkan juga jika penjelasan saya kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.